Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bahas apa ya? Soalnya nggak ada video ya hari ini, dan updatean kayaknya gue udah kasih semua di pagi sampai siang tadi ya. Udah banyak banget yang gue bahas. Kali ini karena nggak ada video dari Vicky, jadi gue akan bahas yang lain ya teman-teman. Salah satunya adalah Leslar. Ya enggak lah, gue kagak bakalan bahas-bahas gituan ya. Yang kali ini gue bahas adalah karena kemarin gue lihat channelnya Pak Sumantri tentang permasalahan dari Bapau, makanya gue agak tertarik nih teman-teman. Dan emang gue udah lama nggak ngikutin Bapau ya teman-teman. Jadi gue nggak tahu ada permasalahan apa ya. Gue tahu sebenarnya ada permasalahan yang video KDRT, terus Citayam Fashion Week, gue tahu tapi gue nggak pernah nonton lagi gitu ya. Dan gue pikir nggak ada apa-apa di apa ya, di channelnya Baim Paula gitu ya, tapi ternyata di video kemarin tentang Vicky, di video tersebut diceritakan tentang apa ya, bahwa channel Baim Paula ternyata memang udah lumayan lama nggak upload video sejak adanya video KDRT itu ya teman-teman, yang nyenggol-nyenggol masalah Leslar juga ya. Jadi gue balik-balik ke Leslar juga. Tapi enggak, gue akan bahas pertemuan Baim dan Paula dengan Raffi Ahmad dan Gigi ya. Dan ini menurut gue ini bagus banget buat apa ya, pembahasan kesegaran jasmani, rohani lah, kesegaran rohani kalian gitu ya. Bagaimana menurut gue ini dua sahabat ya, yang istilahnya dari awal berkarir mereka udah jadi sahabatan ya, sampai akhir ini mereka membangun channelnya masing-masing dengan gayanya masing-masing. Dan gue nggak pernah lihat mereka bertengkar yang serius ya, dan selalu saling support gitu ya. Dan pantas aja Baim setelah vakum dari videonya berapa lama gue nggak tahu, udah mungkin seminggu atau 2 minggu ya, gue nggak, kurang begitu paham. Akhirnya dia video kali ini menyambangi markas besar Rans ya. Yang menurut gue itu sebagai lawannya juga ya, lawan dari video Baim Paula. Jadi mereka saling berkompetisi dengan artian yang positif ya. Jadi saling membangun channelnya, kerajaan channelnya masing-masing, tapi tetap saling mendukung. Nah ini penting banget buat kita ya teman-teman. Dan di sini kita tahu bahwa Baim lagi ada masalah ya. Terakhir katanya dipanggil kepolisian karena ada sangkut pautnya dengan video KDRT itu ya, yang dibilang kurang melecehkan kepolisian dan kurang berempati kepada temannya gitu ya. Dan kita saksikan aja, ada beberapa video yang gua ada potong. Jadi kalau kalian belum nonton videonya Baim Paula, sebenarnya ada di dua channel ini teman-teman. Di Rans Entertainment juga ada, di Baim Paula juga ada. Jadi mereka dua-duanya menampilkan dua video yang sama tapi in different angle ya. Jadi kalian nonton dua-duanya aja lebih bagus. Nanti gue kasih linknya ya di bawah deskripsi ya teman-teman. Oke, langsung aja kita reaksi videonya Baim Paula bersama Raffi Ahmad dan Gigi ya teman-teman. Gue juga sebenarnya nih, gue tidak membenarkan apa yang pernah gue lakukan dulu. Misalnya gue pernah berurusan dengan narkoba, itu yang obat-obat terlarang misalnya. Makanya Rafathar jangan ya, ingat ya sama papa ya, nggak boleh tuh. Nah kayak papa nih, gue nggak membenarkan apa yang gue lakukan dulu, salah. Tapi kan saat itu ya gue juga berubah. Saat itu berubah, gue juga minta maaf ke semua. Ya pasti waktu pas gue dulu juga yang ngebully banyak banget. Ada yang akhirnya juga ada yang ayo ngasih support. Tapi waktu itu gue nggak berhenti berkarya. Maksud gue kembali ke niat kita kan. Saat itu pas gue udah 3 bulan, pas gue keluar sama gue juga dulu, gue bisa nggak ya. Jadi di sini Raffi Ahmad menceritakan bahwa dia juga dulu pernah tersandung kasus juga ya teman-teman, dan lebih parah menurut gua kasusnya Raffi Ahmad sama Baim ya. Menurut gua nih teman-teman ya, lebih parah
kasusnya Raffi Ahmad pada saat itu dia terkena narkoba, dan setahu gua memang ada beberapa artis yang terkena narkoba akhirnya karirnya putus gitu teman-teman. Dan kayaknya Raffi Ahmad ini nggak menyerah, dia mau berubah, dan akhirnya netizen Indonesia itu akhirnya menyukai dia kembali gitu teman-teman, meraih simpati para netizen, dan akhirnya dia melesat gitu ya karirnya sangat melesat ya, terutama setelah pernikahannya dengan Gigi ya. Dan menurut gua Raffi Ahmad ini termasuk artis yang sukses ya, sukses dalam keluarganya juga, dalam bisnisnya juga melesat terus ke atas gitu dengan inovasi-inovasi baru gitu ya, yang menurut gua di luar kemampuan para YouTuber dan artis lain ya. Menurut gua nih Raffi Ahmad, walau mungkin agak dibenci berapa orang gitu ya, tapi itu is okay gitu ya. Semua dikontenin bahkan orang-orang banyak yang berkomentar katanya semuanya dikontenin ya, tapi kan itu kan kehidupan dia teman-teman. Kalau dia suka nggak masalah gitu teman-teman. Kerja lagi masih bisa nggak ya orang nerima gue, masih bisa nggak ya orang maafin gue. Tapi ya udah, niat gue kita udahlah, gue memang niatnya mau bener nyari duit buat keluarga, buat gue pribadi, ya udah gue syuting aja. Tapi gue pun nunjukin bahwa sikap yang lebih baik. Akhirnya juga malah dapet positif. Maksud gue juga, jadi lu juga harus, jadi jangan ada yang memberhentikan langkah kaki lu untuk berkarya kalau niat lu memang bener-bener. Iya, betul kata Raffi ya. Seberat apapun masalah kalian jangan berhenti gitu ya. Kalian jangan berhenti untuk bergerak, untuk berkreasi di dunia kalian masing-masing. Masalah pasti aja akan datang gitu teman-teman. Entah dari manapun pasti roda dunia itu berputar teman-teman. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di tengah, kadang-kadang kita di bawah banget gitu, sampai orang-orang menjauhi kita. Itu tetap kalian fokus untuk bergerak terus ke depan, jangan sampai kalian berhenti ya. Ini benar banget apa yang dikatakan Raffi Ahmad teman-teman ya. Untuk yang baik, lu mau berubah lebih baik gitu maksud gua. Sampai sempet takut masih ada yang mau collab kayak sama pikiran gitu ya. Sama gue juga dulu pas gue keluar dari itu, orang ini misalnya gini, gue balik lagi ke acara dahsyat, gue balik lagi sebenarnya sampai kena mental gitu ya Baim gitu ya. Jadi sampai dia takut nggak ada yang mau collab sama dia. Dan gue juga sempat kaget teman-teman ketika Deddy Corbuzier kalau nggak salah itu komen sesuatu yang menurut gua menghantam banget Baim ini, dan banyak artis-artis itu menyetujui gitu ya atas tindakan itu gitu ya. Dan menurut gua ya itulah kata gua bilang gitu ya, teman itu berbagi dua gitu ya teman-teman. Ada yang teman memang istilahnya ikutin lu saat lu lagi naik-naiknya gitu kan teman, dan mereka kan ninggalin lu. Nah teman-teman kayak Raffi Ahmad ini harusnya memang dijadikan teman setia gitu ya, karena dia mau gitu menerima temennya yang lagi susah gitu ya. Itu jarang banget teman-teman di real life nih. Ini kalau Baim sama Baim lah lagi jatuhnya sejatuh-jatuhnya, dia nggak jatuh amat gitu. Masih banyak teman-teman yang bakal nemenin dia. Kalau kalian gitu, kalau yang lain-lain gitu yang nggak punya nama gitu kan, ketika kita jatuh itu tentu kita tahu bener teman-teman yang bener-bener teman kita, bukan sekedar jadi teman pada saat kalian masih tinggi, pada saat kalian di posisi roda yang paling tinggi. Nah ketika kalian berada di roda yang paling bawah, yang paling dasar, yang seolah-olah orang nggak ngelihat kalian, itu ada temen yang masih ngelihat kalian. Itu menurut gue suatu keberuntungan buat kalian gitu ya. Kadang gue juga gitu teman-teman. Kadang-kadang gue kalau lagi di bawah banget, boro-boro orang mau negur gue gitu. Ngelihat gue aja kayaknya gue udah seneng banget gitu kan. Jadi
Itu sih yang menurut gua Baim juga perlu berkaca gitu atas musibah ini. 2 kali berturut-turut dia kena masalah di Citayam Fashion Week sama di masalah KDRT Lesti ya, Bilar Lesti gitu ya teman-teman. Waktu itu yang nolongin gue tuh rata-rata partner gue. Dulu kan ada Dasyat, Facebooker, Trans TV dan lain-lain. Gue juga sama. Aduh, ini teman-teman gue masih mau nggak ya, maksudnya berpartner sama gue diinin ya. Tapi akhirnya mereka welcome. Tapi teman-teman yang dekat akhirnya mereka welcome. Gak apa-apa bro. Ya gue juga say sorry juga. Misalnya ke partner gue dulu, ke si Olga, almarhum kayak Denny. Sorry ya bro ya, gue kemarin bikin jelek nih nama gini. Sorry enggak apa bro, ayo bro kita ini dulu. Wah, gue juga di support lagi. Jadi lu juga jangan mikir ada nggak ya yang mau collab. Enggak lah, pasti temen-temen lu yang emang bener temen pasti akan support. Malah kan dulu temen-temen kita kalau ada yang jatuh ya kita harus angkat dia. Jadi lu buang jauh-jauh pikiran kayak gitu mah. Lu ini aja tetap jalanin berkarya, tapi lu bener-bener kasih tunjuk nih gue udah bisa berubah jadi lebih baik. Itu kan ada nih kita sibuk nih, jadi di kepala kita tuh suka nggak terlalu aware apa gitu. Makanya gue bilang sama Baim, udah mau nggak mau Baim Paula nih harus udah mulai kasih delegasi kepercayaan ke tim. Maksudnya ada orang yang lu bisa angkat posisinya. Jadi kayak gue sama Gigi tadi gue cerita saat gue mau membeli sesuatu. Iya teman-teman, gue ngelihat perbedaan antara Rans Entertainment dan Tiger Wong, PT Tiger Wong ya, jadi punyanya Baim ini berbeda banget ya kan. Masing-masing pekerja di Rans Entertainment dan Baim itu bisa kita lihat ya, mereka punya vlog masing-masing, dan gue bisa melihat bagaimana Baim ini menurut gua one man show ya, menurut gua nih teman-teman. Jadi segala keputusan adanya di dia teman-teman. Yang gua lihat ya teman-teman, berbeda dengan apa yang dengan Raffi Ahmad. Dia ini bukannya one man show ya teman-teman. Bahkan dia mau dikritik sama pembantunya sendiri gitu ya, si Mary, saling maksudnya dibantah sama pembantunya sendiri, si Mary gitu. Dia mau gitu. Dia mau ngikutin kalau itu perkataannya bener gitu. Dan gue ngelihat di karyawan Rans Entertainment juga nggak begitu aja asal bos seneng gitu ya, menurut gue ya. Kalau gue lihat di channel-channelnya, dan menurut gue kayak karyawan Rans Entertainment yang dibilang apa sih, Power Rangers ya. Power Rangers itu mereka punya inisiatif sendiri tanpa harus ngikutin bosnya gitu. Ketika bosnya begini, mereka bisa berhak menolak gitu. Nah ini yang diperlukan Baim menurut gua. Dan gua nggak tahu apakah mungkin karyawannya Baim ini nggak berani sama bosnya atau gimana ya, atau mereka tidak punya inisiatif gitu. Menurut gua ini pendapat gue ya teman-teman, bisa jadi salah gitu ya teman-teman. Jadi di Baim gue lihat segala keputusan ada di tangan Baim. Ketika dia mau konten, dia konten dengan otaknya sendiri gitu ya. Gue sering ngelihat ya, ketika dia mau bikin konten, dia jalan aja tanpa ada skrip apapun. Dia menemukan seorang anak kecil, langsung ditolong, langsung disuruh bekerja untuk menolong orang lain. Itu menurut gue tanpa perencanaan, dan ini sangat berbahaya. Memang sih impactnya bakal bagus ya, itu bakal istilah videonya tanpa rekayasa. Oke lah, yang seperti itu oke. Tapi video-video yang menurut gue yang sangat sensitif gitu, seperti film KDRT itu, yang timingnya sebenarnya nggak tepat. Maksudnya gue yakin maksudnya Baim baik gitu ya, untuk pembelajaran bagi wanita-wanita atau perempuan-perempuan atau ibu-ibu di sana yang mengalami KDRT. Mungkin ada baiknya kalian melapor gitu, karena banyak kejadian KDRT itu pihak perempuan sangat dirugikan karena mereka tidak berani melapor. Kemungkinan itu yang mau diangkat, tapi menurut gue timingnya nggak bagus. Dan enggak sensitif terhadap temennya yang sedang terkena masalah. Itu mungkin bisa diupload setelah mungkin
kejadian misalnya sekarang ini udah kelar ya Leslar nih, malah Leslar yang balik dibully kan. Ya mungkin nanti setelah ini baru Baim masuk baru itu bagus ya. Tapi ketika bener-bener lagi keadaan seperti itu, walaupun niatnya bagus, tentu itu timingnya nggak tepat gitu ya. Dan akhirnya ya kejadian seperti itu. Dan gue nggak tahu ya karyawan-karyawannya atau tim kreatifnya atau macam-macam nggak memperingatkan dia, nggak memperingatkan Baim apa gitu ya. Apa mereka nggak punya penalaran ke sana gitu? Tentu ada lah. Nah itu yang gue bedakan antara Rans Entertainment dan Baim Paula. Kayaknya Baim Paula ini sangat mendominasi ya. Baim, terutama Baim ini sangat mendominasi, semua kontennya berasal dari single fighter otaknya gitu ya. Semua yang dikontenin di Baim Paula itu hasil dari pemikiran Baim itu sendiri, teman-teman. Menurut gue ya. Jadi kayaknya dia nggak punya staff yang secara pemikiran harusnya sejajar sama Baim. Mereka berhak menolak Baim gitu. Untuk kemajuan channel Baim juga, karena channel Baim kan istilahnya udah besar juga. Dulu awal-awal bareng gitu ya, bareng sama Rans Entertainment dan Baim sama-sama merintis ya untuk bikin channel YouTube. Menurut gua masih seimbang, tapi sekarang kelihatan banget channel Rans Entertainment ini melaju sangat ini ya, sangat tidak terbendung ya, setelah melebarkan sayap kemana-mana gitu ya. Tapi langkahnya itu mulus. Nah yang sekarang di channelnya Baim ini banyak sekali masalah. Dan syukur Baim mau sharing pendapat dengan Raffi Ahmad, dan mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan dia. Dan Raffi Ahmad bilang, lu harus jangan one man show gitu ya. Lu harus rekrut orang-orang yang bisa lu percaya gitu, betul-betul, termasuk istrinya sendiri, teman-teman. Kalian bisa dengar ya di videonya ini ya, kita lanjutin ya. Mengakuisisi sesuatu, mengajarkan sesuatu, udah nggak boleh mutusin sendiri. Jadi kalau misalnya gini, nanti aku mau beli ini, nanti ke grup BOD-nya lah ceritanya lah. Jadi udah ada 5 kepala yang ngomong, nggak apa-apa, emang rumit, tapi jadinya jauh, semuanya tuh dijaga, terproteksi. QC penting juga. Jadi udah nggak bisa tuh Baim jadi Superman sendiri. Baim, lu harus membuat super team, itu yang lebih mahal. Tapi pelajaran itu emang harus dengar. Iya benar-benar yang katain Raffi Ahmad itu ya, nggak heran sekarang Rans Entertainment melaju sangat cepat kalau pemikiran bosnya seperti ini gitu, teman-teman. Dia bisa menyerahkan pekerjaan pada orang yang tepat ketimbang dia memaksakan diri melakukan semuanya. Bisa, gue yakin Raffi Ahmad bisa melakukan semuanya ya. Tapi dia lebih memilih untuk gue nggak selalu jadi yang yang menentukan semua arah perusahaan ini gitu ya. Gue mau serahin keputusan itu bukan hanya pada diri gue sendiri, tapi nanti gue angkat orang-orang yang bisa gue percaya untuk sebagai second opinion gitu ya. Second opinion, third opinion, fourth opinion itu lebih bagus gitu ya. Jadi banyak opini-opini yang bagus, mereka bertempur di situ untuk menghasilkan produk yang menurut gue nanti tanpa cacat gitu. Ketimbang one man show, Bang Baim yang mikir sendiri konsepnya gimana, cara shootnya gimana, yang lain cuma jadi pekerja aja gitu, bukan sebagai sebagai pembentuk karakter dari perusahaan Tiger Wong itu sendiri menurut gue. Jadi nggak lepas mereka, beda sama Power Rangers ya, yang menurut gue mereka seperti bos-bos kecil menurut gua nih ya, seperti bos-bos kecil di Rans Entertainment. Jadi mereka direkrut dengan kemampuan yang memang udah terbukti, dan akhirnya Raffi Ahmad mempercayai di bidang-bidang yang krusial kepada orang-orang lain gitu, ketimbang dia harus mutusin diri. Dan kelihatan banget ya kepemimpinan Baim ini terlihat ketika dia membeli rumah.
ya, membeli rumah ketika itu gue masih nontonin terus tuh rumah tuh. Dari dia nyari rumah dan macam-macam, masih memutuskan untuk beli sebuah rumah dan harus direnovasi. Dari sekedar merenovasi akhirnya dilebur total. Itu semua dilakukan sama Baim sendiri gitu ya. Padahal dalam pembangunan itu idealnya ada 3 teman-teman. Yang pertama satu owner, yang satu itu kontraktor, yang satu itu prinsipal. Jadi semacam apa ya? Prinsipal itu owner ya, tapi terus kontraktor yang satu lagi adalah penasehat ya pembangunan. Jadi penasehat teknik lah. Gue lupa, gue jurusan bangunan. Jadi nggak bisa lu dalam proyek yang lumayan besar lu hanya berhubungan sama kontraktor aja, nggak bakal berhasil teman-teman. Dan kalau misalnya itu pembangunan sederhana bisa aja nyuruh tukang kan kontraktor, itu kontraktor dalam teknik, tukang itu ya kontraktornya gitu ya. Jadi kemarin itu Baim sebagai owner ya, dan kontraktor. Jadi cuma ada 2 pihak tanpa ada orang yang mengawasi secara teknik. Itu beda ya teman-teman. Jadi setelah semuanya gagal akhirnya dilaksanain 3 prinsip ini gitu ya. Dan itu kemungkinan akan berhasil, tapi karena kegagalan di awalnya sangat parah menurut gua, menghasilkan rumahnya sampai sekarang nggak jadi. Nah itu udah cerminan dari begitu semua keputusan ada di tangan Baim. Apa Paula nggak pernah ide gitu ya, yang diterima gitu kan. Biasanya kan kalau cewek punya insting yang kuat gitu ya, kalau laki-laki tuh lebih ke logika gitu kan. Jadi harusnya Paula udah nalar dulu nih, apa nggak ada kayak gitu, apa karyawannya nggak ada yang berani sama Baim gitu, apa tahu Baim one man show. Ya, gue yakin Baim ini orangnya baik, cuma kenapa semua pekerjaan harus dia lakukan sendiri tanpa harus menyerahkan pada yang sesuai dengan bidangnya gitu. Itu sih menurut gue kelihatan perbedaan antara Baim sama Raffi Ahmad menurut gue itu teman. Dia dulu. Ya sama, gue juga apapun ya, itu istri tuh yang emang instingnya paling kuat tuh. Iya. Ini sih. Itu gore paling kenceng kemarin sih itu. Ih, kenapa gua dengerin ya? Kalau gua dengerin gak bakal kayak gini nih. Aduh, udah telat Sebenarnya lagi istri itu nih. bukan masalah pintar atau enggaknya, tapi insting istri itu suka bener. Iya. Instingnya dia, karena istri itu instingnya bukan yang bagus, bukan buat konten misalnya, bukan konten yang bagus, jelek yang dipikirin, ini aman gak ya laki gue ya, kan masih gitu dulu. Keren ya Raffi Ahmad, nggak nyangka wawasannya udah sedewasa itu gitu teman-teman. Dan Baim sendiri bilang kalau Paula sendiri udah menyaranin, udah mencegah itu ya, tapi dia nggak pakai. Nah itu bukti keegoisan Baim sendiri teman-teman. Tapi dia menyadari kok. Jadi mudah-mudahan kedepannya Baim ini udah setelah dihantam 2 kasus yang lumayan bikin jadi pikiran. Gue lihat Baim ini agak down juga mentalnya ya. Terbukti dia udah nggak upload gitu ya. Gue baru tahu kalau dia nggak upload sebenarnya. Dan ya ini mengganggu mentalnya sekali sama Baim. Dan beruntung Baim punya temen. Ini baru temen ya temen bernama Raffi Ahmad gitu ya. Nggak banyak orang yang seperti ini teman-teman. Ketika ada masalah justru kita dikerubutin. Itu kebanyakan orang Indonesia gitu. Dan gue kaget juga ketika Deddy Corbuzier ngerubutin gitu. Bersama teman-temannya juga yang gua lihat di situ ada Jeremy Pauline, yang gue nggak nyangka mereka bakal memojokkan Baim juga, padahal mereka in the same position gitu ya, jadi sama artis gitu. Dan banyak juga orang-orang yang menurut gue kayaknya ini baik-baik aja tapi jadi memihak gitu. Gue gak paham gitu. Gue kalau jadi artis gue nggak bakal diem aja gitu, karena kita bekerja hampir di bidang yang sama gitu, tanpa harus ngejudge teman kita. Nah Leslie juga temen kan, Baim juga temen gitu. Seharusnya mereka juga lebih
jangan saling memojokkan. Ini artinya kan, wah gue pengen ngebela Leslar nih, gue mojokin temen gue juga nih. Nggak gitu konsepnya Jamal. Jadi semuanya harus didukung ya, ketika sesama artis ada salah paham, kalian mendekatkan mereka, bukan malah ngejudge salah satu dari mereka gitu, bahwa misalnya Leslar yang salah atau Baim yang salah. Jangan kayak gitu kalau jadi temen gitu kan. Harus seperti Raffi Ahmad. Gue lihat Raffi Ahmad ini netral banget ya, ketika ada masalah itu sama sekali nggak ada komentar dari Raffi Ahmad yang menyalahkan, karena Raffi Ahmad sendiri kan temennya Lesti juga, temennya si Baim juga, tapi dia berada di tengah-tengah gitu. Jadi beda sama artis-artis yang lain. Gue lebih respect sama orang-orang kayak Raffi Ahmad ini ya. Dia mau mengangkat temennya yang lagi susah, walaupun dia tahu itu salah, jadi masih tetap merangkul gitu ya. Dan gue harap juga di kehidupan kalian juga seperti itu teman-teman. Jadi itu aja reaksi gue. Mudah-mudahan ini bisa mengobati rasa kangen kalian, karena kali ini nggak ada reaksi tentang Vicky Tugba ya. Kemungkinan besok teman-teman, dan mudah-mudahan bukan yang terakhir ya videonya. Masih ada lagi simpenan dari Vicky dan Tugba ya. Oke gitu teman aja. Oke gitu aja teman. Jadi kacau gue nih. Oke gitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.